keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Family Bible Reading Journey. Adalah sukacita yang sungguh luar biasa karena kita dapat menyelesaikan kitab Nehemia. Dan pada malam ini kita akan melihat selayang pandang dari kitab Ester untuk kita baca pada esok malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan malam ini Bapa, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kitab Ester menceritakan tentang kisah seorang anak yatim piatu yang cantik yang menjadi ratu Persia atas dorongan walinya Mordekai. Kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan persekongkolan di istana untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Kisah ini terjadi sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Satu generasi sebelum Nehemia. Dan terjadi di Susan, istana Persia, di zaman Iran modern. Kitab Ester kemungkinan ditulis beberapa dekade setelah kisah ini terjadi dan menjelaskan asal-muasal hari raya orang Yahudi yang disebut Purim. Hari raya Purim yang merayakan peristiwa Allah membalikkan rencana membuang undi yang disebut Pur untuk membinasakan orang Yahudi. Seperti yang sudah kita baca sebelumnya, ketika Raja Persia memperluas kerajaannya ke Babel, ia memerintahkan orang-orang Yahudi yang dibuang oleh Raja Nebukadnezar untuk kembali ke Yerusalem. Tidak semua orang Yahudi meninggalkan Babel, sehingga ada komunitas orang Yahudi yang masih tinggal di kerajaan tersebut sampai pada saat pemerintahan Raja Ahasveros. Raja ini kemungkinan adalah Xerxes yang memerintah Persia dari tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi dan dikalahkan pada saat berusaha untuk menjajah Yunani. Mordekai adalah orang Yahudi yang memilih tinggal di benteng Susan. Kisah ini tidak menceritakan tentang keluarganya, kecuali sepupunya Hadasa yang ia besarkan seperti anak perempuannya sendiri setelah orang tua anak itu meninggal. Kisah ini diawali dengan peristiwa Raja Ahasveros yang menceraikan Ratu Wasti karena tidak mentaati perintahnya untuk datang dan memperlihatkan kecantikannya di depan tamu-tamunya. Pejabat-pejabat istana kemudian mengumpulkan gadis-gadis cantik di seluruh kerajaan, termasuk Hadasa, agar Ahasveros dapat memilih ratu yang baru. Hadasa membuat raja mengasihinya lebih dari gadis-gadis lain yang dibawa ke haremnya, sehingga ia memahkotai Hadasa dan memberi nama Persia kepadanya, Ester. Kitab Ester merupakan satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebut Allah secara langsung. Tapi kisah ini mencerminkan kekuasaan dan penyertaan Allah. Walaupun kitab ini tidak dimasukkan ke dalam referensi doa atau pujian, orang-orang Yahudi secara jelas menggambarkan kebergantungan yang terus-menerus kepada Tuhan walaupun mereka tidak kembali ke tanah Israel. Konflik utama dari kisah ini dimulai dengan tindakan menghormati satu Allah. Seorang pejabat tinggi di pengadilan raja yang bernama Haman
orang Agag berencana untuk menghancurkan bangsa Yahudi karena Mordekai menolak untuk bersujud di hadapannya. Dengan tidak bersujud di depan Haman, Mordekai tetap setia kepada Tuhan. Ini menjelaskan mengapa Haman tidak puas hanya dengan kejatuhan Mordekai, tetapi harus membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Ketika Mordekai mendengar orang Yahudi di seluruh kerajaan akan dibunuh, ia mengenakan kain kabung dan abu sebelum pergi memberitahukan berita ini kepada Ester. Kain kabung yang tebal dan kasar dibuat dari bulu domba biasanya merupakan simbol dari duka cita dan pertobatan pada zaman itu. Mordekai berbicara dengan kepercayaan yang kuat akan perlindungan Allah ketika ia mengirimkan pesan kepada Ester bahwa keselamatan akan datang bagi bangsa Yahudi. Walaupun Ester tidak menggunakan posisinya untuk mempengaruhi raja, ia mengingatkan Ester bahwa bukan tidak mungkin Allah menjadikan Ester sebagai ratu di negeri Persia untuk tujuan ini. Dan di masa bencana, puasa dan berpakaian kabung dilakukan secara bersamaan untuk mendapat belas kasihan Allah. Ester memerintahkan Mordekai untuk meminta seluruh bangsa Yahudi di Susan berpuasa selama 3 hari untuk dirinya, seperti juga ia dan wanita-wanita Buddha yang bersamanya. Ester bermaksud untuk berdoa selama 3 hari untuk meminta pertolongan dan keselamatan dari Allah sebelum mengunjungi raja. Ia tahu bahwa menghadap raja tanpa dipanggil bisa berarti kematian. Pada hari ketiga, raja tidak hanya mengampuni nyawanya, tetapi ia juga memberikan kasih yang begitu besar kepada Ester, sehingga ia berjanji untuk memberikan setengah kerajaan kepada Ester jika Ester memintanya. Ester mengundang raja dan Haman ke pesta perjamuan. Dan Haman menyombongkan diri kepada teman-teman dan istrinya. Tetapi peruntungannya berganti dengan cepat, dengan beberapa liku-liku yang ironis yang membawa kepada kehancurannya, bukan kehancuran orang yang ingin dibinasakannya. Ironi ini dimulai ketika Haman memutuskan untuk menggantung Mordekai dan mendirikan tiang sula atau tiang gantungan di malam yang sama saat raja tidak dapat tidur. Pembantu raja membacakan sila-sila kepemimpinannya, termasuk ketika Mordekai melaporkan rencana untuk membunuh raja. Raja memutuskan untuk menghormati kesetiaan Mordekai dan meminta nasihat kepada Haman keesokan harinya. Karena Haman berpikir raja memperuntukkan penghormatan itu kepada dirinya, Haman mengusulkan untuk arak-arakan penghormatan mengelilingi kota. Raja mengikuti nasihat Haman dan memerintahkan Haman sendiri yang melaksanakan penghormatan kepada Mordekai, orang yang ingin dibunuh oleh Haman. Malam itu Haman menghadiri perjamuan kedua bersama raja dan Ester. Pada jamuan makan malam itulah Ester melaporkan rencana Haman untuk membunuh bangsanya. Haman menjatuhkan diri di hadapan Ester untuk meminta ampun akan nyawanya. Hal ini membuat raja marah dan memerintahkan agar Haman dihukum mati di tiang sula yang didirikan Haman untuk Mordekai. Walaupun Haman berniat untuk membinasakan bangsa Yahudi, kisah ini berakhir dengan bangsa Yahudi
mengalahkan semua musuh yang menyerang mereka. Wow, sungguh luar biasa. Kitab Ester akan membuat kita melihat bagaimana kasih Allah kepada bangsa Yahudi dan bagaimana Allah membalikkan sebuah keadaan untuk memenangkan bangsa Yahudi. Dan tentunya itu semua tidak terlepas dari doa-doa. Sehingga pada masa itu bangsa Yahudi tetap merasakan pemeliharaan Allah, walaupun mereka tidak berada di Yerusalem. Nah, saudaraku, detail dari cerita ini tentunya akan kita baca mulai esok hari. Oleh sebab itu, jangan lewatkan pembacaan Alkitab bersama keluarga setiap malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyelesaikan pembacaan dari kitab Kejadian hingga kitab Nehemia. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh melihat sejarah daripada kitab Ester. Dan esok hari Tuhan, kami akan membaca kitab Ester. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia dalam pembacaan Alkitab, sehingga kami boleh lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Dan malam ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, untuk semua pemirsa yang menonton dan yang mendengar Family Bible Reading Journey ini Bapa. Biarlah mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian sekilas pandang tentang kitab Ester. Kita akan mulai membacanya pada esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu